welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya, dan ini adalah segmen Gaib. Hai semua, akhirnya kita ngebuat video gaib yang ketiga. Sebenarnya video gaib itu susahnya lebih ke milih apa yang mau dibahas sih. Bukan kekurangan bahasan, tapi saking banyaknya banget. Bayangin aja, setan-setan di Indonesia aja udah gak kehitung jumlahnya berapa. Apalagi setan-setan yang di luar negeri sana. Jadi gue lebih ke yang pusing sebenarnya mau ngebahas apa lagi. Tapi beberapa hari yang lalu ada teman Sua Malam yang komen nih di salah satu videonya Sua Malam. Katanya, Bang, bahas dong soal leak. Siap, kita bahas soal leak di video gaib yang ketiga ini. So, leak. Gua sih familiar dengan nama leak. Karena ya kayak yang kebanyakan dari kalian tahu, gua itu nggak besar di Lombok sih, tapi menghabiskan waktu yang cukup lama tinggal di Lombok, which itu dekat banget sama Bali. Jadi leak itu adalah sesuatu yang sering banget gue denger dulu ya. Cuman sebelum tim Sua Malam akhirnya mutusin untuk nge-research soal leak ini, gue punya sedikit misconception ternyata soal leak. Gue nggak tahu dengan kalian ya, coba nanti kalian tulis di kolom komentar, sama nggak sih pemikiran kalian sama gue sebelum nonton video gaib ini sampai habis ya. Jadi tadinya gue pikir leak itu adalah sosok hantu, bukan hantu sih, lebih kayak siluman atau manusia jadi-jadian gitu yang wujudnya itu kepala serem yang terbang melayang-layang, terus badannya nggak ada. Jadi cuman jeroannya doang, cuman usus, lambung, dan lain-lainnya. Pokoknya isi dalam perut lah, itu ngelayang-layang. Mungkin kalian juga familiar dengan kata kuyang atau kunyang, jadi mirip-mirip kayak gitu. Gue pikirnya gitu. Kalau di Lombok sana kita nyebutnya sela. Sela, leak ya, mirip-mirip lah. Tapi ternyata ada hal yang lebih luas di balik leak ini. Pembahasannya tuh luas banget ternyata, sejarahnya tuh luas banget, dan ini bukan sekedar setan doang gitu. Ada sesuatu yang lebih dalam soal leak. Dan setelah kita nge-research tentang ini, gue baru tahu. Ini saatnya gue untuk nge-share ke kalian tentang apa sih itu leak. So, kalau misalnya leak itu bukan cuma sekedar setan, apa sih leak itu? Memang secara umum kebanyakan dari kita taunya leak itu adalah sesuatu yang identik, ya entitas gaib lah yang identik dengan sesuatu yang jahat. Sifatnya tuh jahat, sifatnya itu melukai gitu. Tapi ternyata sebagian orang itu nggak setuju dengan pendapat itu. Karena menurut sebagian orang, sebenarnya ilmu leak ini adalah ilmu kebatinan. Nah, menurut salah satu dosen yang ada di Universitas Hindu Indonesia, itu di Denpasar ya, si ilmu leak ini itu adalah sebenarnya kebudayaan di Bali. Jadi kebudayaan yang terus dijaga dan diwariskan turun-temurun. Nah, ilmu ini tuh sebenarnya adalah sebuah ajaran untuk memasukkan aksara suci ke dalam diri kita. Jadi diri kita tuh kayak jadi vesselnya gitu. Dan ajaran ini tuh udah ada lama banget. Udah ada dari ajarannya Tantra Yoga, which itu tuh dari zamannya kerajaan Kediri sana, udah jauh banget. Nah, orang tua zaman dulu itu biasanya ngedukasi anak-anak mereka, keturunan mereka tentang ajaran leak ini, itu lewat cerita atau kisah dari calon arang. Kenapa cerita atau pengetahuan tentang perleakan ini itu diturunkan dengan cerita calon arang? Ya karena memang ada sebuah red line yang kental banget di sini yang kemungkinan memang ini adalah sejarahnya dari ilmu perleakan itu sendiri. Nah, gue harus cerita ini dikit ke kalian biar kita semua ngerti ya. Basicnya itu dari mana sih? Jadi ceritanya ini zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget waktu zaman kerajaan Kediri. Di Kediri sana ya. Itu waktu itu masih masa pemerintahannya Erlangga. Adalah seorang janda, itu namanya calon arang. Jadi calon arang ini nama janda. Nah, calon arang ini terkenal sakti dia, sakti mandraguna lah pokoknya. Semua orang tahu kalau dia tuh punya ilmu hitam. Jadi banyak yang takut lah intinya sama dia. Nah, si janda ini, si calon arang ini punya anak yang udah cantik, udah dewasa, namanya Ratna Manggali.
Nah, Ratna Manggali ini kan umurnya udah dewasa, udah siap untuk menikah lah gitu, dan emang si ibunya juga, si calon arang ini udah pengen cucu. Cuman karena orang-orang tahu nih, si calon arang tuh punya ilmu dan ilmunya itu berbahaya gitu, punya ilmu hitam, nggak ada cowok-cowok yang berani buat ngedeketin si Ratna Manggali walaupun dia tuh cantik. Apalagi untuk Minang buat nikahin, nggak ada yang berani. Nah, setelah ibunya ini tahu kabar itu, kabar bahwa nggak ada orang yang berani ngedeketin anaknya, dia tuh jadi marah. Marah dengan desas-desus seperti itu. Takutnya anaknya ini nanti jadi perawan tua. Kabar kemarahannya si calon arang ini justru jadi masalah. Karena kabar kemarahannya ini nyampe ke telinga raja pada saat itu, which is si Prabu Erlangga ini. Nah, si Prabu Erlangga ini takutnya karena dia kan punya ilmu hitam. Kalau dia marah, takutnya jadi ada bencana atau jadi huru-hara gitu di kerajaan mereka. Akhirnya dia ngelakuin tindakan preventif nih. Dia minta salah seorang pemuka agama pada saat itu namanya Empu Baradah. Dia minta tolong, Empu Baradah tolong dong nih dimusnahin si calon arang dan ya pengikut-pengikutnya lah kalau dia punya pengikut. Dilakukanlah itu tugas dan perintah dari si Prabu Erlangga. Sayangnya si Empu Baradah ini kan kuat dan punya banyak pengikut, jadi nggak segampang itu buat musnahin dia. Although pada akhirnya si Empu Baradah itu berhasil untuk musnahin, ngebunuh lah ya. Akhirnya si calon arang ini meninggal dunia. Tapi masih banyak pengikut dia yang akhirnya itu survive, entah mereka kabur atau sembunyi atau gimana. Dan mereka ini akhirnya melarikan diri ke Pulau Bali. Mereka lari ke tanah Bali. Nah, mereka kan lari membawa ilmu yang mereka pelajari itu dari si calon arang itu. Begitu sampai di Bali, mereka membukukan ilmu tersebut untuk melestarikan lah gitu ya. Jadi mereka menulis ilmu-ilmunya itu, ajian-ajiannya, mantra-mantranya itu ke dalam beberapa lembar daun lontar. Kalau nggak salah yang paling terkenal tuh ada empat pembukuan gitu ya, which namanya tuh susah-susah banget. Kalian boleh lihat lah di sini ya, ada 4. Nah, itu yang paling terkenal dan itu yang sampai sekarang terus dilestarikan. Itulah kenapa di tanah Bali itu kental banget sama ilmu perleakan. Walaupun emang ya kayak yang gue jelasin tadi, bahkan awalnya itu bukan dari Bali, itu dari Kerajaan Kediri. Oke, jadi sebenarnya ilmu perleakan ini tuh ya kayak ilmu-ilmu yang lainnya. Tergantung penggunanya ya, bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung penggunanya dan tergantung niatnya. Cuman karena pada waktu itu si calon arang ini karena satu dan lain hal ya, faktor-faktor kiri kanan, ngebuat dia tuh pakai tapak kebencian namanya. Karena dia pakai tapak kebencian ini, wujud leak yang dia punya itu jadi serem. Ya dengan muka yang ngeri lah gitu, perwujudan yang serem banget. Dan cara bertapa seperti itulah yang akhirnya diturunkan kan ke murid-muridnya dan yang akhirnya dilestarikan di Bali sana. Itu kenapa pengetahuan kita secara umum taunya ya leak itu serem, wujudnya itu serem, padahal sebenarnya jauh lebih luas ketimbang itu gitu. Nah, ilmu murninya itu sebenarnya masih ada, masih terjaga banget dan sangat dilestarikan di Bali sana. Cuman memang sifatnya itu rahasia. Jadi benar-benar dijaga banget oleh beberapa orang aja. Oke, sekarang kita bahas tentang karakter si leak ini sendiri. Nah, kebanyakan kita kan pasti langsung mikir nih, leak itu ya sebuah entity yang jahat gitu, entity yang menyeramkan. Gua pun sebelum ngebuat video ini, sebelum ngelakuin research ini, gua taunya ya leak itu serem, leak itu jahat gitu. Kita taunya leak itu bisa ngisep darah ya kan, sampai ninggalin bekas biru gitu. Biasanya kalau orang-orang Lombok, orang Bali pasti udah paham banget deh tuh kalau tiba-tiba muncul bekas biru di tangan atau di betis, itu pasti diisep leak tuh katanya. Nah, terus yang kita familiar juga ya matanya melotot, giginya panjang gitu taringnya, bahkan ada yang bilang berkuku panjang juga, lidahnya menjulur, macem-macem lah. Tapi ya emang kebanyakan itu ngelihatnya adalah wujud yang negatif, wujud yang serem. Jadi pasti kalau misalnya kita harus ngebayangin sifat dan karakter dari leak ini pasti adalah eh, sebuah sosok yang ganas, sebuah sosok yang membahayakan gitu. Padahal sebenarnya mungkin nggak juga. Nggak ada yang tahu pasti sebenarnya leak itu seperti apa. Karena ya kayak gue bilang tadi, ilmu murni dari perleakan ini itu masih dilestarikan dan dirahasiakan oleh sebagian kecil orang. Ya orang-orang yang memang mempelajari ilmu perleakan ini kali ya. Kita kan nggak nih, jadi ya kita nggak tahu pasti seperti apa. Tapi kabarnya sebenarnya orang-orang yang mempelajari ilmu perleakan ini, orang-orang yang emang punya ilmu leak dan bisa ngeleak, itu nggak cuman bisa berubah jadi wujud yang serem,
Mereka itu bisa berubah jadi banyak wujud, mereka bisa berubah jadi apa aja, bahkan benda-benda yang kita sering temui sehari-hari. Emang tadi gue bilang bahwa ilmu perayakan ini nggak ada yang tahu pasti nih, sebenarnya itu seperti apa sih dalamnya. Ya at least untuk kita-kita yang awam ya. Mungkin untuk sebagian orang, sebagian kecil orang, apalagi yang di Bali sana yang emang benar-benar mempelajari tentang ilmu perlayakan ini, ya mereka pasti lebih paham. Cuman kalau dari kita-kita kan enggak. Tapi setelah tim Swamalam coba untuk research, kita stumble upon sebuah informasi yang baru, yang gue sendiri belum pernah ngedengar informasi ini. Ternyata ilmu perlayakan itu ada tingkatannya, dibagi dalam 3 tingkat. Jadi ada tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Ini berdasarkan tingkat kesusahannya atau tingkat berbahayanya kali ya. Jadi kalau tingkat bawah itu, orang-orang yang punya ilmu leak ini, dia bisa berubah wujud menjadi binatang-binatang darat. Entah menjadi ayam, jadi anjing gitu. Pokoknya binatang-binatang darat. Dan ya kalau gua tangkap sih ya, kayaknya itu mereka bisa berubah wujud untuk tujuan tertentu, tapi bukan untuk menyakiti. Mungkin untuk sebagian dari kalian yang tadi ngedengerin gua bilang kalau leak itu bisa berubah jadi benda, ya itu kayaknya ada di tingkat bawah juga. Jadi ya mungkin dipakai untuk memata-matai atau ya hal-hal kayak gitulah. Nah, sedangkan untuk mereka-mereka yang udah fasih banget nih, misalnya nih gue lagi pelajarin ilmu leak, gue udah fasih banget nih level bawah. Gue tuh bisa naikin lagi level gue ke level yang tengah. Nah, di level tengah ini spesifik banget nih. Gue itu bisa berubah jadi burung Garuda. Burung Garuda tahu kan? Burung Garuda yang ya itu bukan masuk dalam golongan burung yang kecil lah gitu. Nah, apa spesialnya tingkat menengah ini? Karena dia berubah jadi burung, dia of course bisa terbang. Jadi mobility-nya tuh jauh lebih luas. Dan gak cuman itu, dia tuh punya senjata. Karena kuku dan paruhnya burung Garuda ini itu berbisa. Selain itu, katanya matanya juga bisa ngeluarin api. Jadi di level menengah ini mereka udah mulai bisa menyakiti kalau diperlukan. Mulai berbahaya nih. Nah, tapi lebih bahaya lagi kalau misalnya akhirnya mereka udah master ini level bawah dan level tengah, mereka improve lagi, naik lagi, mereka bertapa lebih dalam lagi gitu, sampai akhirnya mereka bisa menguasai tingkat atas. Nah, di tingkat atas ini, mereka itu berubah jadi yang namanya bade. Sorry ya teman-teman yang dari Bali kalau gue nyebutnya salah. Namanya bade. Jadi bade ini sebuah menara pengusung jenazah gitu ya. Tingginya 21 tingkat, jadi tinggi nih. Ini biasanya kita lihat di acara-acara ngaben ya, upacara pemakaman gitulah ya. Ya pokoknya upacara jenazah lah gitu. Gua nggak tahu pasti secara detail sih ngaben dan bade ini seperti apa. Intinya ini jadi sebuah objek menara. Nah, kalau dia berubah, orang yang punya ilmu leak ini ya, kalau dia akhirnya bisa berubah jadi bade ini, sekujur tubuhnya dia saat jadi badai itu isinya api, api yang menjalar-jalar. Jadi dia bisa dengan mudah ngelukain bahkan ngehangusin gitu orang-orang yang ada di sekitar dia dengan apinya itu. Jadi tingkat tertinggi dan tingkat paling bahaya dari leak itu ya tingkat atas ini. Di saat mereka bisa berubah menjadi bade yang isi badannya itu api. Ini adalah satu cerita tentang leak yang berhasil ditemuin sama tim Swamalam di internet. Sumbernya di bawah kayak biasa. Cerita ini tuh adalah sebuah cerita dari seseorang yang namanya Billy. Kejadiannya itu udah lama banget ya, sekitar 30 tahun yang lalu lah. Waktu si Billy ini umurnya masih 10 tahun, masih anak-anak. Berarti sekarang mungkin umurnya 40 tahunan ya. Gua malas ngitung tuh tahun berapa, hitung sendiri aja. Intinya ini kejadiannya waktu si Billy masih umur 10 tahun. Si Billy ini lahir dan besar di Bali, di Denpasar tepatnya. Nah, 30 tahun yang lalu kan ya nggak cuma di Bali ya, di semua tempat lah itu juga masih belum seramai sekarang ya. Jadi hal-hal mistis tuh masih sering banget kita temuin. Nah, si Billy waktu itu kan tinggal sama keluarganya di Denpasar. Sama orang tuanya dan sama satu orang abangnya dia, satu orang belinya dia. Dan di kampungnya Billy ini ada satu rumah tetangganya dia ya, cuman bukan tetangga persis, mungkin beberapa rumah dari rumahnya si Billy. Ada satu rumah yang ditinggali oleh seorang nenek-nenek. Nah, semua orang di kampungnya si Billy ini
itu percaya karena satu dan lain hal, entah apa ya, tapi mereka mempunyai sebuah keyakinan bahwa si nenek ini adalah seseorang yang punya ilmu leak. Jadi bisa ngeleak nih si nenek-nenek. Dan rumor itu tuh udah kesebar ke seantero desanya Billy. Jadi para orang tua itu biasanya ngelarang anak-anak mereka untuk main di dekat rumah si nenek ini, apalagi malam-malam ya. Termasuk orang tuanya Billy waktu itu. Billy dan abangnya tuh dilarang untuk main di dekat rumah si nenek ini. By the way, mungkin abangnya cuma beda 1-2 tahun ya umurnya dari si Billy. Nah, kita bahas sedikit tentang si nenek ini ya. Jadi si nenek ini tinggal sendirian di rumah itu. Tadinya tuh dia udah punya keluarga, dia punya seorang suami dan seorang anak, cuman gua nggak tahu anaknya cewek apa cowok ya. Yang jelas dia punya keluarga kecil di situ. Tapi kedua orang, keluarganya itu udah meninggal dunia. Si suaminya itu kabarnya meninggal karena jatuh dari genteng, mungkin pas benerin genteng kali ya. Nah, sedangkan si anaknya ini meninggal karena jatuh ke dalam sumur. Nah, mungkin karena kedua keluarga nenek ini meninggalnya sama-sama diakibatkan jatuh, jadi kayak ada pattern-nya gitu kan. Orang-orang desa itu percaya, meyakini kalau keluarga si nenek ini meninggal karena mereka dijadikan apa ya, sejenis tumbal lah gitu untuk ilmu hitamnya si nenek ini. Jadi ya makin makin tersebarlah rumor serem itu gitu kan. Orang-orang makin takut, makin ngehindarin si nenek-nenek ini. Baik itu dalam interaksi sehari-hari atau ya sekedar ngelarang anak mereka untuk jangan main di dekat situ deh gitu. Apalah alasan yang mereka kasih ke anak-anak mereka, intinya jangan sampai si anak-anak yang ada di kampung ini main di dekat rumah nenek itu. Takutnya ada apa-apa, takutnya dijadiin tumbal, takutnya ada hal buruk yang terjadi sama mereka. Suatu hari ada satu pengalaman yang dialami oleh Billy dan belinya ini, Billy dan si kakak cowoknya ini. Jadi ada satu event waktu itu di pusat desa gitu ya, kayak town hall-nya gitu. Ada satu pertunjukan wayang kulit. Nah, itu anak-anak tuh seneng banget tuh, zaman-zaman segitu ya, belum ada gadget, pertunjukan-pertunjukan kayak gitu tuh digandrungin banget. Nah, semua anak-anak pasti ngumpul di sana tuh ya, ada beberapa orang dewasa juga of course nonton. Dan eventnya itu malam. Jadi mereka nonton wayang kulit tuh malam-malam. Waktu itu Billy cuman berdua sama belinya untuk nonton acara itu. Mereka asik, seru nonton gitu. Sampai akhirnya acara tersebut selesai. Nah, tanpa mereka sadar, mungkin karena keasikan juga gitu kan, eventnya seru, ternyata eventnya tuh selesainya tengah malam. Nah, pada zaman itu kan 30 tahun yang lalu, belum apa ya, belum seramai sekarang dan belum seterang sekarang kan namanya kampung-kampung. Jadi gelap dan suasananya tuh mencekam karena sepi gitu kan. Si Billy ini udah mulai ngeri nih, ngeri-ngeri sendiri gitu kan. Takut nih pulang sendirian. Ya nggak sendirian sih, berdua sama belinya dia. Cuman kan tetap aja mereka anak-anak gitu kan. Dan sialnya lagi, orang-orang yang nonton acara itu bareng-bareng mereka, itu pulangnya tuh berlawanan arah sama mereka. Ya walaupun di awalnya mungkin ada beberapa orang yang sejalan, tapi ended up akhirnya mereka tuh jalan berdua doang. Berdua doang mereka jalan nyusurin desa, kondisinya gelap, kiri kanan tuh gelap gitu. Sampai mereka akhirnya dihadapin dalam satu satu apa ya, satu situasi di mana mereka harus milih. Mereka mau ngelewatin jalan yang ini atau lewatin jalan yang itu. Salah satu jalur itu adalah jalur untuk ke rumah mereka yang menurutnya si Billy itu aman, tapi jauh. Sedangkan jalur yang satunya lagi itu lebih dekat tapi bahaya. Kenapa bahayanya? Karena jalur yang itu mereka harus ngelewatin rumah si nenek-nenek yang dipercaya sebagai leak ini. Dan Billy tuh takut banget pada saat itu. Billy pengennya, udahlah Billy kita lewat sini aja gitu. Kita lewat jalan yang jauh aja pulangnya biar aman. Nah tapi si belinya ini nolak gitu. Udah lewat sini aja biar cepet. Udah tengah malam juga gitu kan. Mungkin mereka takut dimarahin sama orang tuanya juga karena pulang larut malam.
Akhirnya ya karena belinya lebih lebih gede kan, mau nggak mau si Billy pun ikut nih sama keputusan yang diambil sama belinya. Udah Billy kita lewat sini aja, lewat jalur yang lebih dekat. Udah nggak ada apa-apa kok aman. Akhirnya mereka jalan lah ke situ. Mereka terus nyusurin. Ini seiring berjalan, seiring mereka sambil jalan ini, si Billy ini makin lama makin deg-degan karena ya makin lama makin dekat dengan rumah si nenek-nenek yang dipercaya sebagai leak ini. Sorry. Oke, sampai akhirnya mereka udah mulai dekat nih sama rumah si nenek ini. Mungkin jarak 1, 2, atau 3 rumah doang. Udah kelihatan lah rumahnya. Si Billy udah ketakutan tuh. Nah, di dekat rumah itu, mereka ketemu atau mereka ngelewatin sebuah pohon rambutan yang gede banget. Pohon rambutan yang emang pohon rambutan liar ya, maksudnya itu bukan punya siapa-siapa, nggak ada di dalam pekarangan rumah, itu emang ada di luar gitu kan. Menjuntai-juntai gitu daun sama akarnya. Nah, di situ abangnya si Billy, belinya si Billy ini berhenti kan. Of course si Billy-nya juga ikut berhenti. Si belinya Billy ini tertarik gitu karena ada satu akar pohon yang menjuntai gitu ke bawah. Dia mikirnya kan wah ini lumayan nih kalau dapat rambutan gratis gitu kan. Malam-malam. Nggak ada takut-takutnya emang si belinya Billy ini. Aduh, tenggorokan gue lagi nggak enak. Habis vaksin soalnya, sorry ya. Lanjut cerita. Jadi ini menggantung, ada akar yang menjuntai. Si belinya Billy ini udah mikir rambutan gitu kan. Wah, ini lumayan nih, enak nih rambutan. Pasti lagi musimnya lagi kan, pasti seger nih gitu. Gratis lagi, nggak harus ngeluarin duit gitu kan. Digenggam lah ini si akar yang menjuntai ini. Harapannya kalau ditarik, akan ada beberapa buah rambutan yang udah matang. Karena kan kalau yang matang lebih gampang jatuh ya. Itu bakal ikut jatuh gitu, harapannya gitu. Digenggamnya, terus langsung dibetot gitu, ditarik keras. Bret! Gitu. Begitu ditarik, bak! Kaget mereka di situ. Why? Karena ternyata apa yang dipegang sama belinya si Billy ini itu bukan akar pohon rambutan yang lagi menjuntai, tapi itu adalah ekor dari sesosok kera, sesosok monyet. Jadi begitu ditarik, seret gitu. Itu ada monyet yang jatuh, gebrak jatuh ke tanah. Itu monyetnya begitu jatuh tuh sambil teriak loh, gitu. Di situ mereka panik kan, si Billy sama si belinya ini. Ditambah lagi, monyet yang jatuh itu agak aneh ya, nggak normal gitu. Karena ukurannya tuh gede banget. Ukurannya tuh segede manusia. Monyet tapi segede manusia gitu. Itu monyetnya teriak gitu kan, mereka udah panik berdua kan, apa nih gitu. Setelah jatuh, monyetnya teriak, si monyet ini lompat. Lompat yang sekali lompatan tuh tinggi banget. Itu lompat langsung masuk ke pekarangan rumahnya si nenek-nenek yang dipercaya sebagai leak ini. Wah, di situ Billy sama belinya ini udah ketakutan, udah langsung ambil langkah 1000, ngibrit tuh dia. Langsung kabur, pulang ke rumah. Lewat ya dari event itu, mereka udah aman nih gitu. Setelah kejadian itu, anehnya adalah si nenek-nenek yang tinggal di rumah itu nggak pernah kelihatan lagi, nggak pernah keluar rumah gitu. Sampai beberapa waktu berselang, adalah keluarga jauhnya nih ceritanya, si nenek ini punya keluarga jauh gitu ya, mungkin di luar kampung sana, yang lagi berkunjung ke rumah si nenek-nenek itu. Nah kebetulan mungkin karena tetangga juga, ya tetangga-tetangga itu termasuk orang tuanya si Billy juga kenal lah sama si keluarganya nenek ini, keluarga jauhnya nenek ini. Ya biasa tetangga kan kalau ketemu suka saling sapa, ngobrol-ngobrol basa-basi gitu. Nah waktu itu si orang tuanya Billy ketemu nih sama si keluarga jauhnya si nenek. Ngobrol lah mereka di situ kan basa-basi, tanya kabar segala macam. Sampai akhirnya si keluarga jauhnya nenek ini nyeletuk gitu kan, ngomong kalau ternyata si neneknya ini tuh lagi sakit. Si neneknya ini emang lagi nggak bisa keluar karena lagi sakit. Katanya tulang rusuknya tuh patah gara-gara jatuh. Nah, percakapan itu tuh didengar nih sama si Billy sama belinya, sama kakaknya si Billy. Mereka dengar percakapan itu. Nah, di situ mereka langsung mikir gitu kan. Wah, si nenek-nenek ini tulang rusuknya jatuh, tulang pinggangnya dia jatuh, tulang pinggang, tulang rusuknya retak gitu kan. Patah gitu.
Jangan-jangan bener nih kata orang kalau si nenek-nenek ini tuh leak. Jangan-jangan waktu itu monyet yang kita tarik, yang belinya Billy tarik dari atas pohon, monyet yang gede banget itu, terus jatuh, itu jangan-jangan adalah si nenek-nenek itu yang lagi pakai ilmu leaknya dan berubah jadi monyet. Kenapa si belinya Billy itu yakin banget pada saat itu kalau monyet itu adalah si nenek? Karena sebenarnya tempat mereka tinggal itu sama sekali nggak dekat sama hutan. Jadi itu benar-benar pemukiman, benar-benar isinya tuh ya rumah-rumah warga. Bukan sebuah habitat yang wajar untuk ngelihat monyet sehari-hari. Ditambah lagi monyetnya tuh abnormal, monyetnya tuh ukurannya kayak ukuran manusia. Monyet apa ya ukurannya kayak ukuran manusia? Paling kan gorila atau orang utan. Tapi ini enggak, mereka tuh lihat monyet tapi besar gitu. Nah, di situ yang ngebuat Billy dan belinya yakin kalau jangan-jangan monyet itu adalah si nenek ini yang lagi pakai ilmu leaknya dia. Gitu ceritanya. Ini adalah cerita kedua tentang leak yang tim Suamalam berhasil temuin di internet, sumber di bawah seperti biasa. Cerita ini datang dari seorang wanita, kita sebut aja namanya Imelda. Si Imelda ini pada saat kejadian dia itu baru lulus kuliah. By the way ini kejadiannya bukan yang jauh banget di masa lalu ya, enggak, dan enggak yang baru-baru juga, mungkin ya 5 sampai 10 tahun yang lalu lah. Si Imelda ini jadi baru lulus kuliah ya. Imelda ini kuliahnya di luar Bali by the way. Memang dia tuh asalnya dari Bali, sebuah desa di Bali. Jadi setelah lulus kuliah, mungkin dia mau gap year kali sebelum di akhirnya cari kerja dan lain-lain. Intinya dia mau liburan, refreshing, balik ke Bali, ke desa asalnya dia. Dia balik ke desa asalnya dia, ke rumah neneknya dia. Di sana, di Bali sana, di sebuah desa ada tinggal neneknya dia, dan tinggal juga bersama neneknya dia itu ada kakaknya si Imelda. Jadi berdua tuh mereka di sana. Neneknya dan kakaknya Imelda. Imelda liburan ke sana. Saat liburan, suatu hari, neneknya Imelda ini ngajakin Imelda nih. Cu, gitu. Temenin nenek yuk. Mau kemana nenek gitu. Temenin nenek mau pergi ngelayat. Sorry ya kalau di Bali gue nggak tahu pasti istilah acara ngelayat itu apa gitu. Intinya ada tetangga lah gitu yang meninggal, terus diadain acara untuk doa-doa dan segala macem gitu. Ya kita sebut aja ngelayat lah ya. Si Imelda ini diajakin ngelayat sama neneknya. Cuman Imeldanya tuh nolak karena alasannya takut. Karena udah malam juga, takut jalannya sepi, takut banyak setan atau apalah gitu. Dia nolak lah intinya. Nah tadinya neneknya udah mau jalan sendiri tuh, tapi akhirnya si kakaknya Imelda ini volunteer nih, kakaknya cewek juga ya. Udah sama aku aja nek gitu. Akhirnya si kakaknya lah yang nemenin neneknya pergi ngelayat, sementara si Imelda ini ditinggal sendirian di dalam rumah. Pergilah itu. Waktu itu mungkin sekitar antara jam setengah 6 sampai setengah 7 malam ya. Jadi kayak waktu-waktu habis maghrib lah gitu. Mereka pergi, si nenek dan si kakaknya Imelda ini. Imelda diem aja tuh di dalam rumah kan, main HP dan lain-lain lah aktivitasnya dia. Dia nggak masalah tuh ditinggalin sendirian. Tapi nggak berselang berapa lama, mungkin 15 sampai 30 menit ya. Si Imelda dari dalam rumah itu tiba-tiba ngedengar suara gaduh dari luar. Dia ngedengar suara orang teriak gitu, wah gitu, orang teriak, panik kan si Imelda, dia bangun, apa nih gitu. Terus dia buka pintu, dia lihat keluar, ternyata itu neneknya dan kakaknya. Neneknya dan kakaknya yang tadi pergi ngelayat, itu lagi lari menuju rumah ya, balik ke rumah, itu sambil teriak gitu, lari sambil teriak gitu. Udah masuk ke dalam rumah, ngos-ngosan gitu kan, si Imelda panik kan, kenapa gitu. Diceritain lah, ternyata ada sesuatu yang terjadi dari sudut pandang kakaknya Imelda dan neneknya si Imelda ini. Nah ini cerita dari sudut pandang mereka berdua ya. Jadi kan mereka keluar rumah tuh, ninggalin Imelda sendirian sekitar waktu-waktu maghrib keluar. Itu kan udah gelap ya, udah sepi gitu jalanan juga.
ya nggak sepi banget sih, tapi udah cukup mencekam lah gitu. Nah, tapi karena emang niatnya baik, mereka nggak mikir yang macam-macam nih, niatnya emang pengen silaturahmi ke rumah tetangga yang kebetulan ada tetangganya yang meninggal, sekalian ngelayat gitu kan. Pergilah mereka, pergi telusurin jalan desa, sampai akhirnya nggak berapa lama, mungkin 5 sampai 10 menit, mereka nyampe nih ke rumah, si almarhum tersebut gitu, almarhum atau almarhumah, gue nggak tahu juga yang meninggal cewek apa cowok. Anehnya adalah, biasanya kalau ada acara ngelayat, itu kan paling enggak rumah itu terang benderang gitu kan, ada lampu-lampu tambahan, mungkin biasanya buka terpal di luar gitu, atau paling enggak banyak motor parkir atau sendal-sendal di luar rumah gitu kan, nandain kalau banyak orang di rumah itu. Tapi pada saat mereka sampai itu, enggak ada gitu. Rumahnya biasa aja, lampunya juga biasa aja, nggak ada motor-motor yang parkir dan nggak ada sendal-sendal yang ngumpul juga gitu. Kayak rumah kosong lebih tepatnya. Dan memang kondisinya pada saat itu rumahnya juga kebuka gitu. Akhirnya ya mereka masuk lah, mereka nggak banyak banyak apa ya, mereka nggak mikir yang macam-macam pada saat itu. Mereka mikirnya ya mungkin kita kecepatan kali ya Nek gitu. Mungkin datangnya kecepatan, yang lain belum pada datang gitu. Ya udah kita masuk aja. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah tersebut, mereka masuk ke ruang tamu sampai akhirnya masuk ke ruang tengah dan ternyata ya itu selama mereka masuk nggak nemu orang sama sekali ya, bahkan mereka nggak ketemu sama si tuan rumah gitu. Tapi pas masuk di ruang tengah ternyata jenazah tersebut, tetangganya yang tutup usia itu, mayitnya tuh ada di situ gitu, jenazahnya tuh ada di situ, ada terbaring di ruang tengah gitu. "Nih jenazahnya ada di sini kok nggak ada orang ya Nek ya?" Gitu. Dia nggak tahu nih gitu. Udah kita duduk aja duduk aja. Akhirnya mereka duduk di situ, di dekat jenazahnya, mereka lihat kiri kanan kan, "Ah sepi nih nggak ada orang, yang punya rumah mana ya? Ini orang tamu-tamu mana gitu, kok belum datang, kita kecepatan banget apa gimana?" Gitu kan. Tapi mereka nggak mau banyak mikir yang aneh-aneh, ini mereka udah, datang untuk ngelayat, jenazahnya juga udah ada di depan mereka gitu kan. Akhirnya mereka inisiatif lah gitu, berdua udah mulai berdoa aja gitu, mereka nunduk, mereka berdoa lah segala macam. Gue kurang tahu ya kalau di Bali adatnya seperti apa gitu. Kita anggap aja lah gitu dengan apa yang gue familiar gitu ya. Mereka berdoa di situ, nunduk ya kan untuk si jenazah ini supaya ditenangkan, untuk keluarganya supaya dikasih ketabahan. Biasalah standar. Lagi khusyuk-khusyuknya berdoa nih, berdua doang nih di ruangan itu tambah si jenazah itu. Dari sudut pandangnya si neneknya Imelda, dia kan lagi fokus nih. Biasa kalau doa kan nunduk, matanya ditutup. Nah, kalau indera kita ditutup salah satunya, indera yang lain itu kan jadi lebih peka ya. Dia tuh ngedenger dari salah satu pojok ruangan, ini kalau misalnya mereka duduk di sini nih, jenazahnya kan di depannya nih. Mereka nunduk. Nah, si neneknya tuh denger tuh dari pojok sana nih sebelah kiri. Itu kayak ada suara nafas. Tapi suara nafasnya tuh berat dan mendengus, lebih kayak apa ya? Lebih kayak suara menggeram mungkin ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak suara geraman, kayak suara macan yang mau nerekam gitu. Panik kan si nenek ini, "Ah, apaan nih?" Gitu. Buyar jadinya konsentrasinya dia yang tadinya lagi khusyuk berdoa jadi teralihkan gitu konsentrasinya ngedenger itu dan suara itu jelas banget gitu kan. Akhirnya dia berhenti berdoa, dia buka mata terus dia langsung refleks nengok ke arah kiri. Pas dia nengok ke arah kiri dia langsung teriak, "Wah wah!" Panik gitu, dia teriak sekeras-kerasnya. Karena neneknya teriak, si kakaknya Imelda yang ada di sebelahnya otomatis kaget kan, kenapa nih nenek teriak?" Gitu kan. Dia otomatis langsung berhenti berdoa juga, dia buka mata, dia ngeliat neneknya nih, neneknya udah pucet, udah teriak, ketakutan banget, dan ngelihat ke salah satu sudut ruangan. Akhirnya dia ikut refleks kan, ikut noleh ke arah, yang dilihat sama neneknya itu juga, dan sontak pas dia ngelihat, dia ikut teriak juga langsung, wah ketakutan banget nih mereka berdua. Mereka langsung berdiri, mereka langsung cabut, kabur gitu, langsung lari ke rumah sambil masih teriak tuh lari. Itu kondisi masih nggak ada orang gitu. Mereka teriak, "Wah kabur!" Teriak-teriak, "Ah takut takut!" Gitu. Lari ke rumah. Nah itulah suara gaduh yang didengar sama si Imelda dari dalam rumah. Bahwa si nenek sama si kakaknya tuh lagi teriak ketakutan. Ditanyakan, "Emang nenek sama kakak lihat apa?" Gitu. Jadi apa yang dilihat sama
neneknya Imelda sama kakaknya Imelda pada saat itu, pas ngelihat ke pojok ruangan, kondisinya masih sama ya, jenazah ada di depan mereka, sekeliling mereka nggak ada orang, bahkan tuan rumah juga nggak ada. Pas mereka ngelihat ke pojok kiri depan sana, ada satu sosok yang serem banget menurut si nenek dan kakaknya Imelda. Itu adalah sosok yang dipercaya sama mereka bahwa itu leak. Katanya sosoknya tuh serem banget, matanya melotot, taringnya panjang, rambutnya putih, badannya tinggi besar gitu kan. Sosok yang nyeremin banget dan ngasih vibes, ngasih eh apa ya, ngasih perasaan bahwa ini tuh kondisi yang sangat mencekam dan sangat berbahaya gitu. Seolah-olah sewaktu-waktu si leak ini bisa nerekam mereka. Jadi di situ mereka ketakutan banget, mereka teriak, mereka langsung kabur dari sana. Itu yang dialami oleh nenek dan kakaknya si Imelda. Ternyata setelah usut punya usut, warga kampung sana juga percaya bahwa pada saat itu ya ada sosok leak yang sering berkeliaran di desa mereka, sering menampakkan diri, sering muncul akhir-akhir ini gitu di desa mereka. Dan dipercaya bahwa sosok leak tersebut sebenarnya adalah warga desa situ juga yang lagi ngilmu, yang lagi belajar dan mengasah ilmu perleakannya dia ini. Nah, dan keberadaan atau kemunculan sosok leak yang dilihat sama si nenek dan si kakaknya Imelda di rumah duka itu adalah sosok leak yang lagi mempraktekkan ilmunya dan niatnya mau memakan jenazah tersebut gitu. Cuman nggak jadi karena udah ketahuan sama warga, which si nenek dan si kakaknya Imelda pada saat itu. Serem banget ya. Itu kalau ngebayangin sosoknya itu serem sih. Tinggi besar, mata melotot, taring, rambutnya putih. Itu serem banget. Gua mungkin mengenal sosok tersebut dengan sebutan Rangda, tapi setelah tim Sua Malam cari-cari ternyata sosok Rangda itu sendiri adalah uh, ratunya dari bangsa leak lah gitu. Ilmunya udah tinggi banget lah. So ya itu dia penjelasan tentang leak dari segmen gaib di Sua Malam dan ada 2 cerita juga yang relate ke leak yang kita temuin. Semua sumber informasi ini dan termasuk cerita tadi itu bukan dibuat-buat sama tim Sua Malam. Sumbernya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Di segmen ini seperti yang kalian tahu kita pure untuk berbagi pengetahuan. Kayak yang gue bilang di awal tadi ada banyak banget sebenarnya yang bisa dibahas, cuman kadang gue bingung nih mau ngebahas apa saking banyaknya. So gue bakal berterima kasih banget kalau kalian mau komen di kolom komentar edisi gaib apa yang kalian mau. Boleh hantu yang ada di Indonesia, boleh makhluk-makhluk mistis yang ada di luar Indonesia. Nanti gue akan bahas, tim kami akan carilah ngelakuin research tentang topik tersebut dan kita akan bahas sama-sama. Biar kita para pecinta horor nggak cuma ngedengerin cerita horor nih, tapi kita nambah pengetahuan. Kayak gue nambah pengetahuan banget nih soal leak karena sebelumnya gue nggak tahu kalau leak itu seluas ini isinya. Mudah-mudahan episode kali ini nambah pengetahuan kalian juga dan bisa menghibur malam kalian. Anyway, I think that's it for now. Kita ketemu lagi di segmen gaib episode 4 nanti yang gue sebenarnya masih belum tahu apa gitu. Gue tunggu komen dari kalian ya. Dan cerita-cerita saram lainnya yang bakal gue upload dekat-dekat ini. Support terus channel Sua Malam. Thank you banget buat yang udah subscribe. Thank you banget buat yang udah like dan yang ninggalin komentar. Gue pasti balesin satu-satu. Dan thank you banget juga buat kalian yang udah share ke teman-teman kalian. Thank you banget yang udah ngebantu channel ini untuk keep growing. Dan mudah-mudahan kalian bakal stick terus sampai channel ini nanti besar dan bisa nyajiin konten-konten yang lebih bermanfaat buat kalian, yang lebih bisa kalian nikmati lagi. Oke semuanya, see you in the next video.